Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, DPR bersama dengan pemerintah dan juga kalangan pengusaha logistik yang diwakili oleh Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia sepakat untuk menghentikan praktek odol mulai tahun 2027. Selain kerap menyebabkan terjadinya kecelakaan, keberadaan angkutan barang yang melebihi batas, dimensi, dan atau muatan dinilai juga memicu kerusakan infrastruktur jalan. Keberadaan truk odol atau over dimension overloading resmi dilarang beroperasi di Indonesia mulai tahun 2027 mendatang. Keberadaan truk odol menimbulkan sejumlah masalah, dari membuat infrastruktur jalan rusak karena beban berlebihan yang dibawa, hingga kerap menjadi penyebab kecelakaan karena kondisi kendaraan yang tidak stabil. Dalam pertemuan antara DPR RI bersama pemerintah dengan pengusaha logistik yang diwakili Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia di Gedung Parlemen Senin 4 Agustus lalu, semua pihak sepakat terkait aturan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL yang akan diberlakukan mulai tahun 2027. Di 2017 kita sudah membuat satu program yaitu Zero ODOL juga pada saat itu. Itu 2017, kemudian sampai ke 2023. Namun ini ditunda pelaksanaannya. Tentu itu terus kita evaluasi kenapa ditunda, kenapa tidak berhasil ya. Kemudian tahun 2025 ini atas arahan Bapak Presiden ya untuk kembali melakukan penataan tata kelola angkutan logistik ini atau yang sering disebut Zero ODOL lah ya. Artinya overdimensi dan overloading yang kita akan kelola, sehingga ini memerlukan komitmen ya, komitmen dari seluruh kementerian lembaga, karena itu tadi regulasi maupun kegiatan-kegiatan terkait dengan Zero ODOL ini ada di beberapa kementerian lembaga. Kemudian juga kita perlu komitmen dari seluruh ekosistem yang ada. Salah satunya tadi ya dari API sudah berkomitmen untuk 2027 itu Zero ODOL. Istilah odol sendiri merujuk pada kondisi kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan atau muatan yang diizinkan. Dengan dimensi dan muatan yang melebihi aturan, kendaraan odol berpotensi memicu rusaknya infrastruktur jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas karena kondisi kendaraan yang tidak stabil dan mudah terjadi kecelakaan. Di tahun 2024, truk odol menyumbang 10,5% dari total kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan 40% di jalan tol. Lebih dari 6.000 orang tewas akibat kecelakaan yang melibatkan truk odol sepanjang tahun 2024. Sebagai langkah awal, nantinya akan dibentuk tim teknis lintas sektor yang melibatkan DPR, pemerintah, dan perwakilan pengemudi untuk menyusun roadmap implementasi Zero ODOL 2025-2027. Tim ini akan mengatur tahapan pemeriksaan, penyesuaian dimensi dan muatan kendaraan, hingga mekanisme penegakan hukum secara bertahap dan berkeadilan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.